Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firzan Zaki Musidan dari program studi ilmu komunikasi. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk menyusuri perjalanan panjang manusia dalam memahami alam, Tuhan, dan dirinya sendiri dalam berbentuk sains. Tapi kali ini saya tidak hanya membahas sains dalam bentuk pengetahuan, tapi bentuk komunikasi. Karena bagi saya, sains dan komunikasi sama-sama lahir dari rasa ingin tahu manusia dan sama-sama berangkat dari manusia yang ingin mengerti dan dimengerti. Maka dari itu, mari kita mulai dari semuanya yang berawal. Sebelum dari masa Yunani, sebelum adanya laboratorium, dan bahkan sebelum adanya tulisan. Menurut Yuval Noah Harari dalam bukunya Sapiens menjelaskan, ilmu pengetahuan lahir bukan karena adanya rasa ingin tahu yang intelektual, melainkan karena kebutuhan untuk bertahan hidup. Di Mesopotamia dan Mesir kuno, contohnya, manusia belajar memahami alam layaknya memahami bahasa, menatap langit, memahami pergerakan bintang untuk mengetahui waktu tanam, dan mereka mencatat di tanah liat dan batu agar pengetahuan tak lenyap dari waktu. Di masa itu, ilmu pengetahuan belum bernama sains. Ia lahir dari praktik, kemampuan, dan juga komunikasi antara manusia dan alam. Alam berbicara lewat musim, lewat sungai yang meluap, lewat perpindahan bintang, dan manusia menjawab lewat kerja, doa, dan tulisan. Jika di Mesopotamia, manusia membaca tanda-tanda alam, di Yunani, manusia mulai menafsirkan makna di baliknya. Dari pengalaman lahir pertanyaan. Pertanyaan itulah sains yang kita kenal sekarang mulai tumbuh. Di Yunani kuno, manusia mulai berani berpikir bebas. Mereka menolak mitos yang menjadi satu-satunya kebenaran, dan mereka mencari jawaban dengan logika. Thales bertanya, apa yang jadi dasar dari segala hal? Dan Pythagoras menjawab dengan angka, Plato dengan ide, dan Aristoteles dengan pengamatan. Bagi mereka, berpikir adalah komunikasi tertinggi antara manusia dan semesta, dan mereka berdialog antara rasa ingin tahu dan akal sehat. Tapi sejarah seperti halnya komunikasi, tidak berjalan satu arah. Setelah Yunani, manusia kembali menduduki kebenaran dengan keyakinan, dan sains pun berubah arah. Setelah kejatuhan Romawi, Eropa masuk ke dalam abad pertengahan, atau disebut abad kekosongan. Dan pada saat itu, gereja menjadi pusat dan otoritas tertinggi kebenaran. Ilmu pengetahuan tidak lagi bebas berdialog dengan alam. Segala hal harus sesuai dengan tafsir kitab suci. Di masa itu, komunikasi menjadi satu arah. Gereja berbicara, rakyat hanya bisa mendengarkan. Bertanya berarti memberontak. Tapi sejarah menunjukkan tidak ada sistem komunikasi yang membungkam rasa ingin tahu manusia. Saat Eropa tertidur, Timur pun bersinar. Di Baghdad berdirilah Bait Al-Hikmah, rumah kebijaksanaan. Disinilah ilmu pengetahuan kembali tumbuh. Contohnya Al-Khawarizmi dengan aljabarnya. Ibnu Sina menulis buku Canon of Medicine yang dipakai Eropa selama berabad-abad. Dan Al-Haytham mengajarkan pentingnya eksperimen dan observasi. Di sana mereka tidak melihat sains sebagai lawan agama, melainkan cara mereka untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Dalam istilah komunikasi, ini adalah dialog dua arah. Manusia membaca tanda-tanda Tuhan lewat ciptaannya. Dari tangan-tangan ilmuwan Islam, babak Yunani mulai hidup kembali ke Eropa, dan babak baru sains pun dimulai. Pada abad ke-16 adalah titik balik besar dalam sejarah sains modern. Galileo menatap langit dan membuktikan bahwasannya bumi bukanlah pusatan surya. Newton menjelaskan hukum gravitasi, dan Francis Bacon memperkenalkan metode ilmiah yang berbasis pembuktian eksperimen. Dunia berubah cepat, rasionalitas menggantikan teologi sebagai dasar kebenaran. Sains kini bukan lagi berdialog antara manusia dengan Tuhan, tapi antara manusia dengan alam, dengan alat, data, dan rumus bahasanya. Tapi seperti komunikasi modern yang efisien dan cepat, sains modern juga menghadirkan sebuah jarak. Jarak antara pengetahuan dan kebijaksanaan, dan makin kesini, jarak itu makin terasa. Di abad ke-21, sains telah membawa manusia ke puncak pencapaiannya. Tetapi, juga puncak kebingungannya. Kita memang bisa menciptakan kejelasan buatan, tapi kita tidak selalu bisa memahami perasaan manusia.
kita memang tahu segala hal, tapi tidak selalu paham maknanya. Pada ilmu komunikasi, makna itu lahir dari proses saling memahami. Sains pun demikian. Tanpa pemaknaan, data hanyalah angka. Mungkin inilah saatnya sains kembali berdialog, bukan hanya dengan teknologi, tapi dengan nilai, moral, dan kemanusiaan. Sebab apa pentingnya ilmu pengetahuan kalau tidak bisa membawa manusia menjadi lebih bijaksana, bukan? Perjalanan sains bukan hanya tentang apa yang kita tahu, tetapi tentang siapa kita yang tidak pernah berhenti mencari makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.